Anak yang dibawa suamiku saat aku melahirkan ternyata bukan anakku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Aku menatap bayi mungil dalam gendonganku. Matanya yang bening memandang ke arahku seolah mengenali wajah ini. Air mata haru masih menggenang di sudut mataku. 9 bulan lebih aku mengandungnya dengan segala suka dan duka. Kini dia benar-benar ada di pelukanku. Kehadirannya adalah anugerah terindah dalam hidupku dan Mas Abian. Itu bayi kita, Mas. Tanyaku antusias. Suaraku bergetar karena haru. Iya sayang, anak kita cantik ya, secantik dirimu, mamanya. Mas Abian tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Dia menyerahkan bayi kami dengan penuh hati-hati, seperti memegang permata paling berharga di dunia ini. Bayi kami sungguh menggemaskan. Kulitnya putih bersih, hidungnya mancung, dan matanya indah seperti milik Mas Abian. Tidak sedikit pun ada kemiripan denganku. Aku tersenyum sendiri, mengingat kata orang-orang bahwa anak perempuan biasanya lebih mirip dengan ayahnya. Jika begitu, Laura benar-benar cerminan kecil dari papanya. Sebelumnya, aku dan Mas Abian sudah sepakat menamai bayi kami Laura Sevira Pradana. Nama yang indah dan penuh harapan. Laura berarti bulan. Kami berharap dia akan bersinar dalam kehidupannya, membawa kebahagiaan, dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Sevira dipilih karena mengandung makna kebijaksanaan, dan Pradana adalah warisan dari ayahnya, Reza Abian Pradana. Masya Allah, bayi kita wajahnya sangat mirip denganmu ya Mas. Apalagi hidungnya, 100% persis kamu Mas. Aku tertawa kecil sambil mencolek hidung mungil Laura. Kenapa sih? Dia nggak sedikit pun mirip denganku? Mas Abian terkekeh. Iyalah sayang, aku ini kan bapaknya. Tentu saja dia harus mirip denganku. Aku menggigit bibir bawahku, lalu mencium pipi Laura. Gemas rasanya melihat bayi sekecil ini yang begitu sempurna. Aku ingin menggigit telinganya, tapi tentu aku tidak mungkin melakukannya sungguhan. Aku hanya ingin menikmati momen ini, meresapi kebahagiaan yang luar biasa. Namun di balik kebahagiaan ini, ada sesuatu yang selalu mengusik hatiku. Aku tahu ada seseorang yang masih membenci keberadaanku dalam kehidupan Mas Abian. Leana, wanita yang dulu hampir menjadi istrinya, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Mas Abian sudah memilihku. Bahkan mertuaku sendiri masih dingin kepadaku. Aku paham, mereka tidak menyukai kenyataan bahwa menantu mereka adalah wanita tanpa asal-usul yang jelas. Aku hanyalah gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh Om Akbar setelah ibuku menghilang entah kemana. Keesokan harinya, aku sudah diperbolehkan untuk pulang. Rumah terasa lebih hangat dengan kehadiran Laura. Saat ini, Mas Abian sedang menggendong bayi kecil kami, berbicara dengan lembut seolah bayi mungil itu bisa mengerti setiap kata yang diucapkannya. Aku duduk di ranjang, menyaksikan pemandangan indah di hadapanku. Suami dan anakku, 2 orang yang kini menjadi dunia bagiku. Laura, sepertinya ada yang lagi jatuh cinta nih, bisik Mas Abian di telinga Laura. Tapi aku masih bisa mendengarnya dengan jelas. Dia melirik ke arahku dengan tatapan menggoda. Apaan sih? Siapa yang lagi jatuh cinta? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Nggak mau ngaku dia. Padahal biasanya kalau seorang wanita senyum-senyum sendiri, itu artinya dia lagi jatuh cinta. Mas Abian terkekeh kecil.
Aku langsung meraih bantal dan melemparkannya ke arah suamiku. Awas loh mas, jangan ganggu ibu yang menyusui. Aduh, hati-hati sayang, nanti kena Laura, tegurnya dengan senyum jahil. Aku langsung merasa bersalah. Astagfirullah, iya mas, maaf, gara-gara kamu sih, bikin gemas saja. Mas Abian mendekat, duduk di sampingku dengan ekspresi yang lebih serius. Dia menyerahkan Laura ke pelukanku dan menatapku dalam-dalam. Aku bisa melihat sesuatu di matanya, ada kesedihan yang berusaha dia sembunyikan. Mas kok liatnya gitu banget sih? Tanyaku heran. Sayang, aku mau ke rumah mama dulu ya. Jaga Laura baik-baik, ujarnya sambil mengecup keningku. Aku mengerutkan kening. Titip, aku ini kan mamanya. Tentu saja aku akan menjaganya. Kamu ini ngomong apa sih, Mas? Mas Abian menarik nafas dalam. Ia menghembuskannya perlahan. Matanya tiba-tiba berkabut, dan setetes air mata jatuh dari pipinya. Mas, ada apa? Tanyaku cemas. Dia menggeleng pelan. Gak ada apa-apa sayang. Aku cuma kepikiran mama. Dia gak menyukaimu. Aku takut dia juga gak akan menganggap Laura sebagai cucunya. Aku terdiam sesaat. Jadi ini yang membuatnya gelisah. Aku menghela nafas dan mengelus punggung tangannya. Mas, aku tahu mama gak menyukaiku. Aku sudah menerima itu sejak awal. Tapi tentang Laura, kita bisa apa, Mas? Kalau mama gak mau mengakuinya sebagai cucunya sendiri, kita gak bisa memaksanya. Tapi aku yakin, sekeras apapun hati mama, dia pasti tidak akan tahan untuk tidak melihat cucu pertamanya. Mas Abian masih nampak ragu. Aku tahu dia sangat ingin hubunganku dengan mertuaku membaik. Tetapi aku juga sadar bahwa beberapa luka membutuhkan waktu untuk sembuh. Dia mengusap wajahnya, lalu tersenyum dengan tipis. Kamu selalu bisa melihat sisi baik dari segala hal ya sayang. Kamu itu bikin aku semakin cinta. Aku tersenyum, lalu mengangkat rambut yang menjuntai menutupi wajahku. Melihat itu, Mas Abian segera mengambil ikat rambut dari meja rias dan mengikat rambutku dengan cekatan. Tangannya begitu lembut, membuatku merasa semakin dicintai. Terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama sayang. Dia mengecup keningku sekali lagi. Mas pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi Mas. Atau kalau butuh sesuatu, panggil saja Mbok Jah. Assalamualaikum. Iya Mas. Waalaikumsalam. Aku menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Dalam hati, aku berdoa semoga segalanya berjalan baik. Aku tahu ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Tetapi selama kami tetap bersama, aku yakin kami akan mampu untuk melewati semuanya. Kebetulan hari ini Om Akbar akan datang ke rumahku. Maaf Bu, Pak Akbar ada di bawah. Suruh dia ke sini saja, Bi. Gak apa-apa. Baik, Bu. Mbok Jah, pembantu di rumah ini bergegas ke bawah. Aku senang mengetahui Om Akbar datang. Mungkin sudah tahu keponakannya ini melahirkan hingga datang tiba-tiba. Laura sudah tidur. Aku duduk bersandar di sandaran ranjang, menunggu masuknya Om Akbar di kamar. Selang beberapa saat, yang aku tunggu akhirnya datang juga. Om, sapaku seraya tersenyum. Alia, kamu sudah melahirkan? Iya Om, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om Akbar duduk di pinggir kasur, seraya menatap bayiku, lalu beralih menatap diri ini. Alia, siapa yang meninggal? Meninggal? Gak ada yang meninggal kok Om, jawabku.
Tadi Om melihat mobil Abian berhenti tidak jauh dari kuburan, kata Om Akbar. Loh, bukannya Mas Abian bilang kalau dia mau ke rumah mamanya? Kok dekat kuburan? Om juga tidak tahu. Om panggil-panggil tapi dia tidak mendengar. Jadinya terpaksa Om menyusulnya. Abian ke kuburan seorang diri, duduk menangis terseduh-seduh sambil memegangi batu nisan itu. Om ingin menanyakan langsung siapa yang meninggal, tapi Om takut mengganggunya. Akhirnya Om kesini saja. Sepertinya Abian sangat kehilangan. Masa sih Om? Atau jangan-jangan mama mertuaku yang meninggal? Tapi kok aku nggak dikabari ya? Ya Allah, secepat itukah mertuaku pergi? Untuk memastikan kebenarannya, aku menghubungi nomor Mas Abian. Alhamdulillah tersambung dan Mas Abian pun mengangkatnya. Iya sayang, ada apa? Tanyanya dari sana. Ini Mas lagi bicara sama Mama. Kamu baik-baik saja kan? Ucapanku belum selesai. Mas Abian sudah memotongnya dengan cepat. Aku makin kaget. Lagi bicara sama mamanya, berarti yang meninggal bukan mamanya. Lalu siapa yang meninggal? Siapa yang meninggal ya? Tanya Om Akbar usai sambungan telepon terputus. Adik ayahku itu nampak serius ingin tahu. Kata Mas Abian keluarganya. Jawabku bohong. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Pantas saja sesedih itu. Om Akbar terdiam sejenak. Dia merogoh saku celananya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang merah. Ini untuk cucu kakek. Maafkan kakek ya nak. Kakek tidak bisa berlama-lama. Ucapnya seraya menyimpan uang itu tepat dalam selimut yang menutupi tubuh Laura. Om, gak usah Om. Hus, tidak boleh menolak pemberian orang tua. Om yang merawatmu sejak bayi. Kamu itu sudah Om anggap sebagai anak Om sendiri. Jika kamu menolak pemberian dari Om, tentu saja sangat menyakiti hati Om. Terima saja. Om mau pulang dulu. Kasihan tante dan sepupu menunggu di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Om. Maaf gak menyuguhkan apa-apa. Om Akbar tersenyum, lalu mengecup pipi Laura dengan lembut. Pria parubaya yang selalu memakai kacamata itu melenggang keluar. Aku menghela nafas berat. Hati kembali dihujam beberapa pertanyaan. Siapa yang ditangisi suamiku di kuburan itu? Apa alasannya hingga tidak memberitahu apa-apa kepadaku? Inilah saatnya aku akan menanyakan semuanya. Mas Abian baru saja pulang. Aku menyambut dengan ekspresi entah. Aku juga tidak tahu bagaimana ekspresiku saat ini. Di hati hanya ada sebuah kekecewaan. Muncul api seakan membakar jiwa yang seketika merana. Aku merasa ada kebohongan yang besar yang sengaja disembunyikannya. Jika kali ini Mas Abian benar-benar menyimpan sebuah kebohongan, pasti selanjutnya akan banyak kebohongan yang lain. Apa sebenarnya yang Mas Abian rahasiakan dariku? Baru saja ditinggal sebentar, wajahnya sudah tidak bersahabat gitu. Istrinya Mas kenapa ini? Lembut sekali suaranya. Mas Abian menatapku lekat. Aku pun balas memandang lekat-lekat mata pria yang sangat aku cintai itu, hingga dia mengalah. Menundukkan kepalanya, manik hitam tersebut memang jelas kelihatan jika sudah menangis. Sepertinya benar kata Om Akbar, Mas Abian sangat kehilangan. Pertanyaannya adalah, siapa yang hilang? Siapa yang meninggal? Mas, ada yang ingin aku tanyakan. Dia mendekat sambil membuka jas, lalu melemparkannya ke sudut ranjang. Mas Abian naik di kasur, mengecup pipi Laura. Anak papa yang cantik gak rewel kan? Siapa yang meninggal Mas? Tanyaku tanpa mengulur waktu. Dapat kulihat bagaimana ekspresi Mas Abian ketika mendengar pertanyaan yang kuberi.
Terkejut. Iya, suamiku itu seketika terkejut. Dia menoleh menatapku sekali lagi tanpa bicara. Siapa yang meninggal, Mas? Ulangku. Kali ini aku sedikit menekankan kalimat yang kulontarkan. Jakun Mas Abian naik turun. Dia menelan saliva dengan susah payah. Itu semakin meyakinkan diri ini bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dariku. Oh, itu. Mas Abian menghela nafas seakan hendak mengisi paru-parunya yang mungkin terasa sesak oleh pertanyaanku. Tante Widya meninggal dunia kemarin terkena serangan jantung. Mas sangat kehilangan dirinya, sayang. Mas gak sempat bertemu dengannya. Lanjut Mas Abian. Dia seketika sedih. Aku merasa bersalah telah berprasangka buruk terhadap suamiku. Ya Allah, Mas. Aku minta maaf ya. Aku gak tahu. Kamu yang sabar ya, Mas. Lagian kenapa sih Mas gak bilang sama aku? Ujarku lembut dengan sesal yang menusuk. Harusnya aku enggan berpikir negatif pada suamiku sendiri. Mas minta maaf, Alia. Perlahan aku mendekat, lalu kupeluk dia dengan erat, memberinya sedikit kenyamanan dan juga sebagai permintaan maaf atas prasangka buruk yang sempat terlintas di benakku. Harusnya aku yang minta maaf sama kamu, Mas. Ucapku meraih tangan kanannya, lalu mengecup taksim punggung pria itu yang selalu membersamaiku. Aku bangun tepat jam 7 pagi. Suamiku sudah siap-siap ke tempat kerjanya. Mas Abian bekerja di salah satu perusahaan terbesar di kota ini sebagai karyawan biasa. Gajinya lumayan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan lainnya. Sebagian gajinya juga dipakai untuk membayar mobil yang masih dicicil. Sebenarnya Mas Abian memiliki perusahaan sendiri, tapi waktu itu dia meninggalkan semuanya demi aku. Dia mencintaiku daripada hartanya, dan dia memilih aku ketimbang memenuhi permintaan mamanya yang ingin menjodohkannya dengan wanita lain. Mas takut kehilangan kamu, Alia, ucapnya hari itu. Mas lebih baik pergi meninggalkan rumah, meninggalkan mama, lanjutnya. Aku bukan siapa-siapa yang harus kamu nomor satukan, Mas. Jangan sampai karena aku, Mas menjadi anak durhaka. Jika ingin menikah denganku, mintalah restu dari mamamu. Baiklah, tapi jika mama tetap menolak, Mas juga tetap akan melanjutkan niat baik Mas ini. Mas akan menikah denganmu, hanya dengan kamu, balasnya. Aku mengangguk saja. Tidak tahu harus berkata apa, hingga pada akhirnya suatu hari, Mas Abian kembali dan mengabari jika mamanya merestui kami. Akhirnya menikahlah aku dan dia di hari yang sudah ditentukan. Mamanya juga hadir, tapi ya begitu, dia cuek, bahkan gak mau aku sentuh tangannya. Setelah menikah, Mas Abian membawaku ke rumah ini. Rumah 2 tingkat yang dicicilnya baru bulan kemarin lunas. Mengingat waktu itu membuat aku tiba-tiba tersadar betapa cintanya Mas Abian kepadaku. Aku janji tidak akan mengecewakan dirinya. Semalam aku begadang lantaran Laura sangat rewel. Entah mengapa malam tadi Laura menangis terus, tidak mau disusui. Padahal kemarin malam dia baik-baik saja. Sudah kami periksa perutnya, takutnya kembung, tapi alhamdulillah tidak ada apa-apa. Aku pun bingung dibuatnya. Aku dan Mas Abian gantian menggendongnya, hingga Laura tertidur dalam gendongan papanya. Sayang, baru bangun. Kamu pasti kurang tidur ya? Kamu capek kan? Mas Abian berdiri seraya melipat pergelangan kemejanya. Iya, Mas. Ini pun masih ngantuk banget, jawabku. Tidak berapa lama, Mbok Jah muncul sambil membawa nampan berisi sarapan. Ini sarapannya, Bu. Iya, Mbok. Letakkan di situ saja ya, balasku. Setelah Mbok Jah keluar,
Mas Abian mengulur tangan di depanku. Aku yang mengerti langsung meraih tangannya, lalu mengecupnya. Sebaliknya dia juga tidak pernah lupa untuk mengecup keningku. Baik-baik di rumah ya sayang, Mas berangkat kerja dulu, katanya. Alia, kalau kamu mau mandi, minta bantuan Bocah ya. Maaf, Mas nggak bisa bantu. Andai saja bos mengizinkan Mas untuk cuti beberapa hari, Mas akan selalu membantumu. Maaf ya, lanjutnya. Iya, nggak apa-apa kok Mas. Entar aku minta bantuan Bocah. Sudah sana pergi, nanti kamu terlambat. Suamiku tersenyum. Sudah menjadi kebiasaannya. Setiap mau pergi, dia selalu mengacak-ngacak rambutku. Mungkin itu termasuk tanda kasih sayang. Aku turun dari kasur secara perlahan, berjalan dengan hati-hati ke kamar mandi untuk mencuci wajah dan sekalian mengganti popok yang sudah penuh dengan darah. Setelah itu aku keluar kembali. Tring, baru saja ingin duduk sarapan, notifikasi terdengar dari sebuah ponsel. Aku mengambilnya dari atas meja. Rupanya itu ponsel milik Mas Abian yang tertinggal. Kubuka benda tipis canggih itu yang tidak terkunci. Masuk di aplikasi WhatsApp, lalu membuka pesan dari seseorang yang diberi nama Ratu Kegelapan. Isi pesannya nyaris membuatku terjengkang. Ku pegang dada yang seketika terasa sesak. Astagfirullah, apa-apaan ini? Gumamku. Hatiku merana. Apa maksud dari pesan itu? Aku beringsut lalu terduduk di kasur. Dada ini rasanya diguncang suatu perasaan yang entah. Mana bentuk tanggung jawabmu? Ku baca ulang pesan tersebut. Tanda di belakang kalimat meyakinkan diri ini bahwa pengirim pesan singkat sangat marah. Tanggung jawab apa gerangan yang pengirim maksud? Aku tidak bisa menahan diri. Ku ketik sebuah kalimat, lalu mengirimnya tanpa harus berpikir panjang. Jiwaku meronta-ronta ingin segera tahu semuanya. Aku tidak mau dihantui rasa penasaran. Maaf, kamu ini siapa? Dan tanggung jawab apa yang kamu maksud? Langsung centang 2 berwarna biru. Bermakna pesan yang aku kirimkan telah dibaca. Aku menunggu balasan darinya, tapi tidak ada tanda-tanda dia membalasnya. Perlahan, bunga tulip yang dijadikan foto profil seketika menghilang. Itu artinya dia memblokir foto Mas Abian. Siapa dia? Kutunggu jawaban darimu, Mas. Hanya kamu yang bisa menjawab semua pertanyaanku. Hanya kamu yang bisa menghilangkan keraguanku padamu. Ada banyak hal yang kupikirkan tentangmu. Entahlah, hatiku mengatakan kalau Mas Abian ada perempuan lain. Ah, inikah hadiah atas kelahiran anak pertamamu? Mengkhianati cinta yang sudah terjalin 1 tahun ini. Sungguh benar-benar tidak kusangka. Dirimu yang aku percaya bisa menorehkan luka begitu dalam. Ya Allah, benarkah suamiku mendua? Benarkah prasangkaku ini? Aku berharap semua ini tidak benar-benar terjadi. Hingga malam tiba, hati masih tidak bisa tenang. Kedatangan Mas Abian selalu kutunggu sejak tadi. Tangisan Laura mengalihkan pandanganku dari pintu kamar. Cup, cup, cup. Sayang, kamu lapar ya? Aku membaringkan diri di dekat Laura, memberikan ASI yang menjadi makanan pokoknya. Lahap ia meneguk. Rupanya benar Laura lapar. Dari sejak jam 4 sore, memang enggan pernah menyusu. Karena terlalu nyenyak tidur. Laura, kamu kenapa sayang? Suara Mas Abian membuatku menatap ke arah pintu. Pria dengan setelan kemeja berwarna abu-abu itu berjalan cepat ke arahku. Mas dengar Laura nangis. Kenapa dia? Ulangnya cemas. Lapar, jawabku singkat. Kirain kenapa? Dia mengelus dadanya. Sayang, Mas mandi dulu ya. Gerah banget nih.
Mas Abian membuka kemejanya, lalu mengambil handuk. Pria itu ke kamar mandi, sedangkan aku memilih diam saja, fokus menyusui Laura. Nanti aku akan tanyakan kepadanya tentang pesan yang dikirim oleh pemilik nama Ratu Kegelapan itu. Tunggu 5 menit, Mas Abian pasti akan keluar. Sudah ku hafal betul, dia kalau mandi tidak pernah lama. Sudah mandinya. Tuh kan, sudah keluar saja. Bahkan belum sampai 5 menit sudah selesai mandinya. Dia berjalan ke kasur, seraya mengeringkan rambut menggunakan handuk kecil. Mas kenal sama Ratu Kegelapan? Siapa dia, Mas? Tanyaku balik tanpa menjawab pertanyaan darinya terlebih dahulu. Aku sangat marah, tapi sebisa mungkin aku mencoba untuk menenangkan diriku, karena ada Laura yang lagi menyusul. Ratu Kegelapan? Mas Abian tampak bingung. Sejenak berpikir, lalu buru-buru meraih ponselnya yang kuletakkan di dekat Laura. Dia mengotak-ngatik ponsel itu. Tidak berapa lama, Mas Abian menatapku sambil tersenyum. Oh, ini. Dia itu kekasih temannya Mas. 3 hari yang lalu, Mas gak sengaja menjatuhkan ponselnya hingga pecah. Dia minta ganti rugi. Mas bilang nanti kalau istriku sudah melahirkan. Tapi malah Mas lupa. Ini dia lagi nagih Mas. Maaf ya sayang, Mas gak pernah cerita. Jelasnya panjang lebar. Mas Abian terlihat sangat santai. Gak ada tanda-tanda kagetnya sama sekali. Mungkinkah perasaanku saja yang salah? Ya Allah, kenapa aku selalu berprasangka buruk terhadapnya? Ini sudah kedua kalinya seperti ini. Namanya Ratu. Mas sengaja nambahin kegelapan di belakang namanya. Dia sangat rese, tapi baik kok orangnya. Jika hatinya sedang kacau, Ratu sering melempar pekerjaan kepadaku. Sebagai teman baiknya, Mas kerjakan saja semua pekerjaannya tanpa protes. Tambahnya tersenyum, lalu balik menatapku. Ada apa sayang? Jangan berpikir yang aneh-aneh ya. Selamanya hanya kamu yang Mas cintai, Alia. Kamu segalanya untuk Mas. Lalu kenapa dia memblokir kontak Mas? Tanyaku masih belum puas hati dengan semua penjelasannya. Diblokir? Yang benar saja. Baguslah kalau begitu. Katanya, lalu menyimpan ponsel itu. Mas Abian mendekat. Laura sudah tidur ya? Mas ambilin makanan dulu ya? Gak usah Mas, aku masih kenyang. Tolakku halus. Ya sudah, Mas ke bawah dulu ya. Sudah lapar banget soalnya. Nanti kalau kamu mau makan, panggil Mas atau Mbok Jah saja ya. Mas Abian ke bawah. Tidak berapa lama, ku dengar suara mama mertuaku dari lantai bawah. Aku ingin keluar mengintip, tapi aku takut meninggalkan Laura sendirian dalam kamar. Kasihan, lagi pula aku masih takut berjalan terlalu jauh. Kamu itu bagaimana sih? Ponselmu di mana? Masih jelas ku dengar mama mertuaku mengomel. Mas Abian menyahuti, tapi aku tidak mendengar seberapa jelas, karena suaranya kecil. Mama mertuaku pun ikut mengecilkan suaranya. Selang beberapa saat, muncul Mas Abian. Sayang, Mas pergi sebentar ya. Ada urusan mendadak. Mama ada di bawah, nungguin Mas. Aku sebenarnya sedih. Mama mertuaku ada di bawah, tapi tidak menyempatkan diri untuk melihat cucu pertamanya. Sebegitu bencinyakah dia kepadaku, sehingga cucunya pun tidak ingin dia lihat. Rasanya aku ingin menangis. Urusan apa, Mas? Gumamku. Gak tahu juga sih. Mama minta Mas untuk menemaninya. Maaf ya sayang, Mas pergi dulu. Mas Abian langsung pergi dengan buru-buru. Aku tidak tahu urusan apa yang dia maksud. Sudah jam 2 dini hari, Mas Abian belum pulang juga. Aku mencoba menghubungi nomornya, tapi tidak aktif. Rasanya aku ingin marah,
Laura lagi-lagi menangis enggan mau menyusu. Gak ada pengertiannya banget sih tuh laki-laki. Masa istri baru melahirkan begini sudah ditinggal? Mama juga. Apa sih yang dia urus? Gerutuku. Aku menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Mau minta tolong sama Mbok Ja, tapi aku takut mengganggu. Jam segini juga tidak mungkin dia terjaga. Pasti dia sudah tertidur. Pekerjaannya di rumah ini tidak sedikit. Aku tahu dia lelah butuh istirahat. Aku mencoba menenangkan Laura yang tidak henti-hentinya menangis. Terus mencoba memberikan ASI hingga mulut mungilnya mau menerimanya. Ya Allah, ada apa dengan anakku? Sebuah pertanyaan terlintas begitu saja. Kususui Laura hingga terlelap. Aku yang masih menitikan air mata, menatap Laura seraya tersenyum. Sehat-sehat selalu ya, Nak. Mata tak dapat menahan kantuk. Ku kecup pipi Laura lalu memejamkan mata. Kantuk sudah menguasaiku. Namun belum sempat aku terbuai dalam mimpi, suara seseorang membangunkanku. Alia, keluar kamu! Aku mengucek-ngucek mata, mengerit. Malam-malam begini siapa yang datang? Teriak-teriak pula. Isakan tangisnya begitu memilukan. Rasa kantuk hilang seketika. Perlahan aku turun dari kasur, berjalan membuka pintu kamar. Aku tidak dapat menahan rasa sakit melihat seorang wanita berada dalam dekapan Mas Abian. Meronta ingin melepas diri, tapi Mas Abian seakan enggan melepaskannya. Jangan teriak-teriak, nanti Alia bangun. Lirih Mas Abian, tapi masih bisa kudengar dengan jelas. Mas, tidak kusangka kamu bisa sejahat itu padaku. Ternyata apa yang selama ini aku pikirkan benar adanya. Kamu menduakan aku, Mas. Tega sekali kamu membawa wanita itu kemari. Mas Abian, panggilku. Bulir-bulir air mata jatuh di kedua pipiku. Keduanya menoleh dengan terkejut. Hanya wanita yang pernah mengalami ini bisa merasakan sakitnya hati. Suami berpelukan dengan wanita lain. Sakitnya itu seperti luka yang diperasi air jeruk. Bayangkan saja bagaimana perih dan sakitnya. Bahkan mungkin jauh lebih sakit dari itu. Alia, dekapan hangat itu spontan ia lepaskan. Mas Abian nampak tidak berkutik mengetahui aku melihatnya memeluk wanita itu. Siapa dia, Mas? Tanyaku lirih. Air mataku terus mengalir membasahi kedua pipiku. Mas Abian bungkam. Enggan mengatakan apapun. Dia langsung membawa wanita itu keluar rumah. Tidak lama setelahnya, pria berstatus suamiku itu muncul seraya menutup pintu, lalu mendekat. Wajahnya nampak tidak sedikit pun menampakkan perasaan bersalah. Tidak kusangka. Ku dengar suara mobil di luar sana meluncur pergi. Mungkin Mas Abian yang memintanya untuk pergi. Takut jika aku mengamuk. Iya, andai wanita itu tetap tinggal, sudah pasti aku akan mengamuk. Akan ku serang dia dengan kata-kata yang bisa menyayat hati. Bahkan mungkin aku bisa menyerangnya dengan tanganku sendiri. Peduli apa dengan keadaanku ini? Aku merasa depresi. Tidak kusangka terjerat hidup dengannya bersama kebohongan yang nyata. Pilu hati ini. Alia, kamu jangan salah paham dulu sayang. Dia bukan siapa-siapa. Mas Abian menuntunku masuk ke dalam kamar. Aku berdiri di dekat ranjang, memilih berpaling tanpa harus menatap wajahnya yang tak sepadan dengan perbuatannya. Pembohong, tidak seharusnya melakukan itu. Apalagi saat ini sudah memiliki seorang istri dan buah hati. Sudahlah Mas, tidak usah mengelak. Jelaskan bagaimana caranya aku bisa mempercayaimu. Dia itu siapa? Tangisku pecah. Beruntung Laura tertidur dengan nyenyak, sehingga tidak terganggu oleh suaraku yang menggelegar. Sayang, dia itu bukan siapa-siapa. Percayalah.
Dia tetap berusaha meyakinkanku. Mas Abian merengkuh tubuh ini, mengecup-ucup kepalaku dengan lembut. Lepaskan, Mas. Dia itu siapa? Apa dia wanita kedua dalam hidupmu? Iya. Kupukul dadanya berkali-kali hingga ia melepasku. Oke. Mas akan menjelaskan. Tadi, Mama meminta Mas untuk mengantarnya pergi. Katanya ada urusan yang sangat penting. Tapi ternyata, Mama berbohong. Mas Abian berjalan membelakangiku. Dia berdiri di dekat jendela, menyikap korden, menatap langit yang dipenuhi dengan tebaran bintang-bintang yang terlihat indah. Mama meminta Mas untuk menikah dengan Syera. Tapi percayalah, Mas tetap setia sama kamu, sayang. Tambahnya, lalu berjalan memegang kedua bahuku. Aku duduk berurai air mata, berusaha memperbaiki nafas yang tidak beraturan. Menatap matanya dengan dalam, lalu menunduk. Tangan Mas Abian bergetar menghapus air mataku yang tidak mau berhenti mengalir. Maafkan Mama, dia belum bisa menerimamu. Kamu yang sabar ya. Wanita tadi itu yang ingin dijodohkan dengan Mas. Ternyata dia menyusul Mas kemari. Jelasnya. Lalu kenapa Mas memeluk dia? Aku berpaling. Tidak mau melihat wajah suamiku. Rasanya benci melihatnya mendekap wanita lain begitu hangat. Itu karena Mas merasa iba, sayang. Dia sangat sedih. Mas bilang wanita yang paling Mas cintai hanya kamu satu-satunya, selain Mama dan Laura. Dia marah mengetahui Mas tidak bisa menerima perjodohan itu. Kecewa karena Mama sudah berjanji akan menjodohkan dirinya dengan Mas. Seperti yang kamu lihat, Mas menolaknya. Maaf ya, sudah membuatmu terluka. Mas Abian menitikkan air matanya. Sesedih itukah hingga harus menangis? Harusnya akulah yang menangis karena melihatnya memeluk wanita lain di depan mataku sendiri. Tapi ini justru sebaliknya. Entah dia menangis karena dijodohkan atau ada hal lain. Hanya Mas Abian sendiri yang tahu. Dia bertekuk lutut di depanku, meraih kedua tangan ini lalu menciumnya. Alia, apapun yang terjadi, percayalah, tidak akan membuat hati Mas berpindah ke wanita lain. Walaupun Mama akan mencoret nama Mas dalam daftar keluarga sekalipun. Katanya lagi, meyakinkan hatiku yang hampir merana. Aku tidak tahu yang kamu katakan itu benar atau tidak, Mas. Aku hanya tidak mau ada kebohongan yang kamu simpan dariku. Karena jika itu benar terjadi, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan maaf dariku. Kataku menelan setiap kalimat. Sebenarnya aku tersentuh dengan semua penjelasannya. Sepertinya benar yang dikatakan oleh suamiku. Aku hanya tidak habis pikir. Kenapa setelah melahirkan banyak sekali hal-hal yang membuatku harus berpikir negatif? Tidak adakah yang bisa membuat hati ini bahagia, gembira? Seenggaknya sebagai hadiah karena sudah melahirkan dengan selamat. Sayang, percaya ya sama Mas, tidak ada kebohongan dalam hubungan ini. Katanya, dia menghapus air mataku. Mas janji tidak akan membuatmu terluka. Soal perjodohan itu, tidak usah kamu pikirkan. Mas sudah menolaknya. Dan Mas yakin, suatu saat Mama akan berubah pikiran. Mama pasti menyukai kamu dan Laura. Percayalah, hanya perlu menunggu waktu saja. Mas Abian menenggelamkan kepalanya di atas kedua lututku. Lalu terisak. Bangun, Mas. Kamu tidak perlu berlutut seperti ini. Kupegang kedua bahunya, memintanya untuk duduk di sampingku, lalu memberi pelukan hangat. Meski sebenarnya, aku merasa ragu dengan semua penjelasan yang aku dengar darinya. Ini adalah hari ke-40 setelah aku melahirkan. Alhamdulillah darah nifas sudah berhenti keluar. Rasanya senang sekali bisa leluasa bergerak. Akhir-akhir ini usai dari kantor, Mas Abian selalu saja meminta izin untuk ke rumah mamanya.
Katanya mamanya lagi sakit sudah 1 bulan lebih. Tidak mau dibawa ke rumah sakit. Hari ini pun sama. Aku ingin ikut dengan suamiku ke rumah mertuaku, tapi dia melarangnya. Padahal aku ingin sekali menjenguk mertuaku itu. Walau dia tidak menyukai menantunya ini, aku tetap akan berusaha mengambil hatinya. Semoga saja dia bisa menerimaku dalam keluarga besarnya. Namun pupus harapanku lantaran Mas Abian selalu melarangku ke sana. Sayang, Mas takut Mama akan menyakiti hatimu. Kamu dan Laura di rumah saja ya. Ini sudah mau malam. Kasihan Laura dibawa pergi malam-malam. Dingin. Nanti dia masuk angin, katanya. Iya, ada benarnya juga yang dikatakan suamiku itu. Tapi kalau setiap hari dilarang, aku jadi sedih. Itu yang aku rasakan. Bagaimana aku bisa berusaha mengambil hati mama mertuaku, dan bagaimana Laura bisa dekat dengan neneknya, jika bapaknya saja tidak membiarkan kami untuk ke sana. Aku siap menerima kenyataan, apapun itu akan aku terima dengan ikhlas, walau mama harus menghinaku. Aku siap, Mas. Izinkan aku untuk ikut menjenguk mama. Aku ingin berusaha menjadi menantu yang sebaik mungkin untuknya. Aku ingin berusaha menjadi menantu yang baik untuknya. Balasku sedikit memaksa. Aku tidak pernah menginjakan kakiku di rumah mama mertuaku. Mas Abian selalu melarangku dengan alasan yang sama. Takut aku akan sedih diperlakukan mama. Begitu katanya. Memang sih, mama mertuaku itu mulutnya sangat tajam. Tapi aku yakin jika dia melihat Laura yang imut ini, pasti dia akan berubah menjadi baik. Dia akan menyayangi Laura dan perlahan akan menerimaku sebagai menantunya. Membayangkannya saja sudah membuat hatiku bahagia. Bagaimana jika seandainya itu menjadi kenyataan? Sungguh rasanya seperti melayang ke angkasa saking senangnya. Ah, andai, andai dan andai. Sayangnya hanya bisa berandai-andai. Alia, please, Mas tidak mau kamu kenapa-kenapa. Tolong dengarkan Mas ya. Mas Abian memegang kedua bahuku, menatap mata ini dengan lekat. Setelah Mama menyukaimu nanti, Mas akan bawa kalian ke rumah, tambahnya. Tidak ada yang bisa aku lakukan kecuali mengangguk. Iya, Mas. Ingin sekali aku katakan, bagaimana mama mertuaku bisa menyukaiku, sedangkan aku saja tidak pernah bersua muka dengannya. Mas Abian benar-benar tidak paham. Setelah Mas Abian pergi, aku kembali ke kamar menemui Laura. Sepertinya malam ini kami akan tidur berdua lagi. Dini hari baru Mas Abian pulang. Seperti malam-malam sebelumnya. Aku memaklumi hal itu. Bagaimanapun juga, mamanya jauh lebih penting. Tidak ada yang merawatnya. Andai mama mertuaku mau kemari, aku janji akan merawatnya dengan sepenuh hatiku. Ada yang datang mencari ibu. Mbok Jah mengalihkan perhatianku dari Laura. Aku menoleh. Siapa Bi yang datang? Tidak tahu, Bu. Dia seorang wanita. Jelas Mbok Jah. Bi, minta tolong jagain Laura ya. Aku mau ke bawah dulu. Aku buru-buru ke bawah, usai Mbok Jah mengangguk mantap. Kulihat seorang wanita dengan rambut disanggul berdiri sedekap membelakangi tangga, hingga wajahnya tidak terlihat. Penampilannya sangat rapi. Maaf, siapa ya? Tanyaku ramah. Mendengar suaraku, dia perlahan menoleh. Menatapku dengan tajam, lantas maju beberapa langkah dan langsung menampar pipiku. Kupegangi pipiku yang sudah pasti memerah akibat tamparan keras darinya. Bukan cuma memerah, tapi juga sakit. Perlahan air mataku jatuh. Apa salahku? Dan siapa Anda? Aku adalah ibu dari Ucapannya terhenti ketika pintu utama terbuka lebar.
Kami bersamaan menatap ke arah sana. "Cukup, Mi. Ngapain Mami kesini?" Suara Mas Abian menggema di ruangan yang seketika menjadi hening. Wanita yang dipanggil Mami itu terdiam sejenak. Sorot matanya tajam menusuk ke arahku, penuh kemarahan yang tidak ku mengerti. Aku masih meringis menahan perih di pipiku yang masih terasa panas akibat tamparannya barusan. Aku mengangkat tangan kiriku, menyentuh pipiku yang terasa nyeri, seolah ingin memastikan apakah luka itu nyata atau hanya ilusi dari rasa sakit yang tiba-tiba mengguncang batinku. "Siapa Anda?" tanyaku dengan suara bergetar. Tatapanku bertemu dengan wanita itu, mencari jawaban dari sorot matanya yang penuh dengan amarah. Namun bukannya menjawab, wanita itu justru mengangkat tangannya lagi, siap menamparku sekali lagi. Aku hanya bisa memejamkan mata, bersiap menerima tamparan kedua yang mungkin lebih menyakitkan. Tapi sebelum tangan wanita itu mendarat di wajahku, Mas Abian dengan sigap menangkap pergelangan tangannya. "Cukup! Aku gak akan membiarkan Mami menyakiti istriku," bentaknya dengan nada tinggi. Rahangnya mengeras, matanya memancarkan kemarahan yang jarang sekali kulihat darinya. Wanita itu nampak terkejut dengan perlakuan Mas Abian, tapi dia masih berusaha melepaskan tangannya. Ingin melanjutkan kemarahannya. "Istrimu? Kamu bilang dia itu istrimu? Terus Belum sempat wanita itu menyelesaikan kalimatnya, Mas Abian menarik tangannya dengan kasar, menyeretnya keluar dari rumah. Aku hanya bisa memandang punggungnya yang tegang. Dadaku terasa sesak. Ada sesuatu yang disembunyikannya dariku. Begitu wanita itu pergi, aku segera menghampiri Mas Abian. Tanganku meraih lengannya, menahan gejolak di dadaku yang semakin kacau. "Mas, wanita itu siapa? Kenapa tiba-tiba dia marah-marah di sini dan lalu menamparku?" tanyaku penuh kegelisahan. Mas Abian menghela nafas panjang, lalu menatapku dengan mata yang sulit kuterka. "Dia bukan siapa-siapa, Alia," katanya dengan nada yang berusaha terdengar tenang. Tapi aku bukan perempuan yang bodoh. Aku bisa melihat ada keraguan dalam matanya. Ada sesuatu yang berusaha ia sembunyikan. "Mas, tolonglah. Kamu jujur saja. Siapa wanita itu? Aku yakin ada rahasia yang kamu sembunyikan dariku kan, Mas?" Desaku. Suaraku nyaris bergetar. Mas Abian menutup matanya sesaat, lalu menatapku dengan penuh penyesalan. "Alia, sebelumnya maafkan Mas, karena mungkin Mas sudah berbohong selama ini kepadamu," katanya dengan pelan. Hatiku semakin mencelos. "Mas, aku cuma minta kamu itu jujur. Itu saja, Mas." Mas Abian menarik nafas dalam, lalu menelan ludahnya sebelum akhirnya berkata, "Baiklah Alia, akan Mas ceritakan semuanya kepadamu." Aku merasakan sesuatu yang buruk akan segera kudengar. Tanganku mulai gemetar, tetapi aku tetap menunggu penjelasannya. "Jadi setelah kita menikah, aku tidak tahu kalau ternyata Mama masih belum merestui kamu sepenuhnya. Meskipun Mama hadir dalam acara pernikahan kita, tapi dia terus saja mendesakku untuk menikah dengan Leana." Aku mengerjap, merasakan jantungku berdetak lebih cepat. "Leana?" Mas Abian mengangguk pelan. "Ya, Leana. Dan wanita yang tadi menampar kamu itu adalah ibunya." Astagfirullah. Hatiku terasa remuk reda mendengar semua itu. Nafasku tercekat, tubuhku mulai melemas. Aku berusaha menelan semua kata-kata itu.
tapi rasanya seperti duri yang menusuk tajam ke dalam hatiku. Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi Mas Abian melanjutkan ceritanya. Apakah kamu ingat, Alia? Sehari setelah malam pernikahan kita, aku terpaksa pulang menemui ibuku. Itu karena beliau ingin bunuh diri melihat aku belum juga menepati janjiku untuk menikahi Leana. Aku sempat memberi penjelasan kepada ibu pada saat itu. Namun ibu tetap bersikeras bahwa aku harus menikahi Leana juga. Jika aku tetap menolaknya, dia akan mengakhiri hidupnya. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan nafas yang terasa semakin berat. Aku merasa dunia ini seakan berputar dengan cepat di sekelilingku. Karena itu, Alia, seminggu setelah pernikahan kita, aku meminta izin kepadamu untuk bekerja dinas di luar kota. Tapi sebenarnya, aku sedang melakukan pernikahan siri dengan Leana. Suara Mas Abian semakin pelan, nyaris tidak terdengar. Darahku seakan berhenti mengalir. Tubuhku membeku di tempat. Aku menatapnya dengan pandangan kosong, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk. Aku minta maaf, Alia. Aku sudah sangat salah dan sudah menyakiti kamu. Lanjutnya, tiba-tiba Mas Abian berlutut di hadapanku, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mas benar-benar menyesal, Alia. Aku mundur selangkah, mencoba menjauh darinya, tapi hatiku terlalu hancur untuk sekedar melangkah. Mas, bangun kamu, Mas. Aku sudah muak dengan dramamu ini. Aku sudah tidak bisa lagi berkata apa-apa. Aku sungguh kecewa dengan apa yang kamu perbuat selama ini, Mas. Matanya yang penuh penyesalan menatapku dengan sendu. Alia, maafkan Mas, Alia. Mas benar-benar tidak bisa memilih antara kamu ataupun Mama. Semuanya penting bagiku. Aku tertawa miris. Aku tahu, Mas, tapi bukan begini caranya. Aku merasa dihianati, Mas. Luka yang kamu berikan ini sungguh sangat sulit untuk aku lupakan. Alia, Mas akui Mas salah. Karena itu izinkan Mas untuk membayar semua kesalahan Mas. Mas akan mencintai kamu dan juga Leana sepenuh hati Mas. Aku menggeleng pelan, menahan tangis yang semakin sulit kubendung. Entahlah, Mas, hatiku ini rasanya sudah hancur lebur. Saat kami berada di tengah percakapan yang menguras emosi, tiba-tiba Mbok Jah datang sambil berteriak. Bu, Pak, di depan banyak orang ramai-ramai mencari Bapak dan Ibu. Hah? Mencari kita? Memangnya kamu telah berbuat kesalahan apa lagi, Mas? Tanyaku pada Mas Abian, karena aku tidak merasa melakukan hal-hal yang aneh. Aku juga tidak tahu, Alia. Ya sudah, kita temui saja mereka dulu. Begitu kami melangkah keluar, suara lantang langsung menyambut kami. Nah, keluar juga orangnya, kata wanita yang tadi disebut Mami oleh Mas Abian. Ternyata dia tidak datang sendirian, melainkan membawa beberapa orang. Salah satunya seorang wanita berpakaian seperti perawat rumah sakit. Jantungku berdebar kencang, firasatku tidak baik. Ada apa kalian semua ke rumahku? Tanyaku dengan tegas, mencoba menahan gemetar di suaraku. Heh, wanita brengsek, kembalikan cucuku. Kamu sudah maling cucuku. Hah? Maling? Maksudnya apa? Terus kenapa aku harus mengembalikan anakku? Batinku kebingungan. Abian, kamu mau menjelaskan semuanya sendiri atau harus aku yang menjelaskannya? Kata Mami dengan tatapan tajam. Maksud Mami apa ya? Jawab Mas Abian gugup. Abian, kamu gak usah sok bodoh begitu.
Apa perlu perawat ini yang angkat bicara? Lanjutnya dengan nada penuh amarah. Aku menatap Mas Abian, berharap ada kejujuran darinya. Mas, coba jelaskan Mas, kebohongan apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku, sembari mengusap air mataku yang terus jatuh membasahi pipi. Jadi, kata Mas Abian terbata-bata. Kelamaan kamu, Abian, bentak Mami. Heh, kamu, anak yang sedang kamu rawat itu cucuku, anak dari Leana. Anakmu itu sudah mati. Darahku seakan berhenti mengalir. Maksudnya apa? Aku menatapnya tidak percaya. Dengan gerakan cepat, Mami menarik tangan perawat yang dibawanya. Perawat itu nampak ragu, tapi akhirnya dia berbicara. Jadi begini, Bu. Sebelumnya saya minta maaf. Waktu Ibu melahirkan, bayi Ibu meninggal dunia. Saya melihat Bapak ini mengambil anak yang ada di ruangan NICU dan membawanya ke kamar Ibu. Padahal anak yang dia bawa itu bukan anak Ibu, melainkan anak dari Ibu Leana. Katanya sambil menunjuk ke arah Leana. Aku terhenyak, tubuhku terasa lemas, lututku nyaris tidak mampu untuk menyangga berat badanku. Aku menatap Mas Abian, mencari kebenaran di wajahnya. Astagfirullah, apa benar itu Mas? Suaraku bergetar. Aku menangis semakin kencang. Mungkin pengkhianatan Mas Abian dengan menikahi Leana masih bisa kupikirkan. Tetapi kebohongan ini, tidak. Aku tidak bisa memaafkannya. Mas, apa benar yang mereka katakan itu, Mas? Aku bisa menjelaskannya, Alia. Sudah cukup, Mas. Yang aku tanya, apakah benar yang mereka katakan itu, Mas? Aku mau menjelaskan dulu, Alia. Sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu kamu jelaskan, Mas. Aku menatap Leana dan wanita yang disebut Mami itu dengan mata sembab. Ibu, silahkan ambil anak itu dan bawa pergi dari rumah ini. Kataku melemah, tetapi penuh kepastian. Tangisku semakin deras. Rasanya air mataku telah habis dengan kebohongan-kebohongan yang Mas Abian lakukan kepadaku. Aku sudah tidak percaya lagi dengannya. Ibu, Leana, aku minta maaf. Sekarang kalian bisa pergi dari sini, ujarku sambil menunjuk pintu keluar untuk mereka. Alia, kata Mas Abian pelan. Aku menoleh kepadanya dengan tatapan dingin. Kamu juga keluar, Mas. Aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Ternyata kamu lebih busuk daripada seongkok bangkai, Mas. Alia, tapi... Pergi kamu dari sini, Mas. Aku bilang kamu pergi. Teriakku sambil menyeretnya keluar dari rumahku. Aku langsung terduduk di depan pintu. Aku masih mendengar teriakan maaf dari Mas Abian. Tetapi hatiku sudah tertutup untuknya. Sehari setelah kejadian itu, aku mengunjungi makam anakku bersama Om Akbar. Ya, makam yang kemarin Mas Abian kunjungi, dan Om Akbar lihat ternyata makam itu adalah anakku. Di pusaran makam anakku, aku tidak henti-hentinya menangis menyesali semua yang telah terjadi. Om, tolong bantu selesaikan urusanku ya Om, kataku pelan kepada Om Akbar. Iya, pasti Om akan membantu kamu. Terima kasih Om. Aku memeluk Om Akbar. Mungkin hanya dia yang kini bisa aku percaya. Aku berharap Om Akbar segera menyelesaikan perceraianku dengan Mas Abian, karena aku sudah tidak mau lagi melihat wajahnya. Mungkin aku akan pindah dari kota ini setelah perceraianku selesai.
agar kenangan buruk bersamanya bisa segera hilang. Beberapa minggu kemudian, aku sudah mulai berkemas. Aku sudah mendapatkan tempat tinggal baru di kota lain. Tempat aku bisa memulai hidup baruku tanpa bayang-bayang masa lalu. Saat aku memasukkan barang-barang terakhir ke dalam koper, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Om Akbar. Semua urusan perceraianmu sudah selesai. Kamu sekarang bebas, Alia. Aku menatap layar ponsel dengan perasaan lega. Dan juga sedih sekaligus. Aku menghembuskan nafas panjang, menatap rumah yang sebentar lagi akan aku tinggalkan. Selamat tinggal masa lalu, aku akan memulai hidup baru, bisikku sambil melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua luka dan kenangan pahit di belakang.